Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat. Salawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Aprilianti Amin dari Fakultas Dakwah Program Studi Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Kaidah Tafsir. Selamat menyaksikan. Untuk tugas video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari mutlak dan muqayyad. Nah, apa sih mutlak itu? Mutlak secara bahasa artinya tidak terikat atau kebalikan dari muqayyad. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian yang dihimpun oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh yang diambil dari berbagai sumber. Menurut Hudairi, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafaz. Kemudian menurut Abu Zahroh, mutlak ialah lafaz yang memberi petunjuk terhadap maudunya tanpa memandang kepada satu, banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Nah, kemudian teman-teman, kalau menurut Ibnu Subki memberikan definisi bahwa mutlak adalah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa adanya ikatan apa-apa. Dari ketiga pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mutlak adalah lafaz yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh afrad di dalamnya. Nah, mutlak juga adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa batas atau tidak terikat. Kata ini mencakup seseorang yang tidak tertentu dan biasanya berbentuk nakiroh dalam rangkaian isbat. Misal ayat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fatahriru raqabah. Nah, fatahriru raqabah ini makna budak di sini umum, semua jenis budak baik muslim maupun kafir. Kemudian contoh lafaz mutlak yaitu kullu yang artinya setiap atau semua. Misalnya kullu insanin hayyin berarti setiap manusia hidup. Kemudian kullu syai'in artinya segala sesuatu. Misalnya Allah khaliqul syai'in berarti Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang ketiga daiman yang artinya selalu atau terus menerus. Misalnya aku bersyukur kepada Allah daiman berarti aku bersyukur kepada Allah selalu. Kemudian untuk pembahasan kedua yakni muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. Yang pertama, penafsiran ayat yang lebih terperinci, kemudian yang kedua, istilah dari bahasa Arab yang artinya terikat. Lafaz muqayyad sebenarnya merujuk pada sesuatu yang dibatasi atau terbatas. Dalam konteks bahasa Arab, istilah ini dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu konsep atau pernyataan memiliki batasan tertentu. Sebagai contoh, jika kita mengatakan ilmu muqayyad, itu berarti ilmu yang dibatasi atau memiliki lingkup tertentu. Jadi, muqayyad mengacu pada sesuatu yang memiliki batasan atau pembatasan. Contoh penggunaan lafaz muqayyad adalah satu ba'da yang artinya setelah. Misalnya ba'da salat al-maghrib berarti setelah salat maghrib. Yang kemudian kedua qabla artinya sebelum. Misalnya qabla al-isya berarti sebelum isya. Yang ketiga fi artinya di atau pada. Misalnya fi Ramadan berarti di bulan Ramadan. Lafaz muqayyad ini memberikan batasan atau konteks waktu, tempat atau kondisi tertentu pada suatu pernyataan atau peristiwa. Status hukum mutlak dan muqayyad. Pertama, hukum dan sebabnya sama. Kedua, hukum dan sebabnya berbeda. Ketiga, hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda. Dan terakhir, hukumnya berbeda tetapi sebabnya sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.